Mulai. Stop TV semangat. Kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat. Yang terhormat, susunan acara kita yaitu yang pertama protokol yang sedang Kegiatan peringatan TB Hari Jumat Tanggal 24 Maret tahun 2023, penyuluhan TB anak oleh Dr. Sutarman Puskesmas Tanjung Beringin. Mendengar paparan dari Bapak Dokter kita, semoga kedepannya ada pengurangan dari kasus tersebut. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. TB disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, ditularkan lewat percikan air liur, bisa mengenai paru, ekstra paru, kulit, kelenjar, tulang, hati, usus, otak. Pengobatan dengan obat antibiotik paket 6-9 bulan sesuai petunjuk. Kelompok rentan terkena TB, balita, remaja lansia, penyakit imunitas. Pencegahan, PHBS, meningkatkan imunitas, konsumsi gizi seimbang, pakai masker. Bagi anak kontak, DGTB mengkonsumsi obat pencegahan TB. Dicanangkan tahun 2030 eliminasi TB di Indonesia. Wasallam, karena beliaulah nanti salah satu nabi yang akan bersahabat pada kita umat Islam, sehingga kita juga bersama beliau nanti di akhirat di surganya Allah. Pak Camat, Bu Kapus dan ibu-ibu sekalian, saya agak terlambat dikit karena buru-buru tadi baru tengok WA, katanya udah hanya 9 Pak, makanya kilat saja. Muslim beginilah gayanya Pak. Nah, jadi Indonesia ini juara 2 TB baru seluruh dunia. Kalau main bola kan juara satunya kan Prancis. Kalau TB baru kita nomor 2 di dunia. Penonton tinggi India. Kita nomor 2. Jadi TB baru ini, TB ini dia salah satu penyumbang kematian terbesar juga di segala penyakit. Nah, jadi kita perlu menyerang satu organ saja. Nanti ada di slide, baca slide-nya ada dari itu. Tapi dia bisa menyerang semua organ-organ tubuh dan juga akan mengganggu produktivitas kita dan bersama. Jadi kita langsung aja Bu ya, nanti bisa tanya jawab. Saya mungkin tidak perlu perkenalkan jadi direktur rumah sakit. Ada beberapa tawaran jadi direktur lagi di Payakumbuh dan jadi kepala dinas di Solo Selatan. Jadi saya lebih milih pindah ke Lunang. Karena jadi pejabat sudah mencoba 5 tahun banyak susah daripada senangnya. Jadi kembali ke Lunang, ya bersama-sama lagi kita seperti dulu lagi kan. Jadi kita mulai aja. Ya apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis kalau dikenal di masyarakat ada kata flek, sering disebut flek. Jadi penyakit TB baru ini bukanlah penyakit menular, bukanlah penyakit keturunan, tapi adalah penyakit menular. Masih berpindah dari satu orang ke orang lain. Penyebabnya itu TBC. TBC itu tuberkulosis. Kumannya penyebab itu namanya Mycobacterium tuberculosis. Ini pemeriksaan khusus Bu, ini pemeriksaannya BTA. Ini salah satu kuman yang tahan asam. Ya, kuman ini sangat kuat. Dia misalnya orang batu itu memercikkan dahaknya ke lantai, itu beberapa hari dia bisa hidup di lantai karena dia tahan, dindingnya itu tahan sekali. Sehingga pada saat diterbangkan oleh angin atau kita menyapu, dia bersebaran kemana-mana dan terhirup oleh kita. Jadi bagaimana anak bisa tertular oleh TBC? Itu gambar-gambar Bu. Gambar kuman itu berterbangan di udara. Di saat ada seorang yang mengandung kuman TBC di parunya, seperti saya ini batu misalnya kan, itu berterbangan ke udara sehingga dia akan terhirup oleh yang ada di sekitarnya. Tetapi itu pertanyaan,
Oh tidak semua yang kena Pak, nanti ada keterangan selanjutnya. Udara, namanya kalau istilahnya droplet infection. Jadi dari orang ke orang sama dengan virus corona. Jadi dia ada percikan udara, dia terbang masuk ke saluran nafas, dia terkembang dia. Lanjut. Nah, apabila di saat tubuh kita kelelahan atau terjadi penurunan imunitas, sehingga dia lagi tidur, bangunnya langsung menyerang orang yang ada kuman tinggi di badannya tadi. Itu memang kedatangan tubuh nanti banyak faktor menyebabkan sakit. Nah, lanjut. Jadi Adi sudah bilang tadi Bu, TBC itu ada dua. TBC yang di paru-paru itu yang terkenal. Tapi ada TBC yang di ekstra paru. Dia bisa menyerang TBC otak, TBC kulit, TBC tulang, TBC ginjal, TBC hati, TBC jantung dan sebagainya. Pokoknya menyerang TBC semua. Tapi yang paling banyak kalau saya mengobat orang TBC kulit dan TBC paru. Kalau TBC usus, TBC otak itu biasanya sudah perawatan rumah sakit. Jadi saya sudah sekitar 5 orang lah sama mengobat TBC kulit. TBC kulit ini biasa saja menyerang kelenjar di leher Bu. Dia tunggu sini, dia luka tidak mau sembuh, dan dia beranak-anak. Kadang-kadang seperti ada ulatnya. Kalau di kampung orang bilang itu ditinggam ke dukun-dukun, langsung dia diobat. Biasanya mau sembuh dia. Kedepannya dia berair saja, sehingga dianggap kalau orang sibuk aja ke dukun bahwa ini ditinggam. Macam-macam lah. Tetapi pengalaman saya karena ada sering selalu saya kasih obat TB, akhirnya pasien sembuh. Ini ada ilustrasi kasus pasiennya di Tapan akan menikah, tetapi di sini bernanah. Itu seperti dia infeksi di kulitnya nanah kan. Jadi timbul bahwa dia seolah-olah ditinggam orang, sehingga dia bilang ke dukun. Mungkin dia dituduh-tuduhlah pacar lama yang mengerjakannya atau gimana-gimana, ketakutan sehingga dia berobat datang ke kita. Langsung kita anggap ini TBC kulit, kita panggil calon suaminya, diterangkan sehingga calon suaminya paham. Kita takut kalau tidak kita terangkan nanti pada saat malam pertama, malam yang paling indah ya Bu, malam yang diidam-idamkan, ternyata pada saat serangan pertama rupanya ada nanah sini kan. Akhirnya ada di TBC kulitnya namanya itu skrofuloderma. Skrofuloderma, sudah TBC kelenjar, ada TBC ulang. Sehingga kalau TBC ulang pada anak-anak, biasanya tulang itu tulang punggung itu menonjol di belakang tuh. Menonjol, proses namanya. Dia menonjol nih, itu TBC tulang. Jadi anaknya agak empuk. Ada juga beberapa pasien dari Tapan juga nanti mana orang Tapan juga bilang dia ada kekalah itu. Sekarang udah gadis ke sekolah perawat juga dia. Nanti saya obat rutin dia TBC kulit, TBC tulang, bengkak sini itu seperti bawa ransel ya. Tapi sekarang udah sembuh. Kemudian itu yang TBC kulit dan sebagainya. Lanjut, saya murah menyerang dia. Kemudian faktornya kekebalan tubuh. Tubuh ini kita kuat. Banyak faktor yang menyebabkan kita kuat. Pertama, makanan kan, kemudian tidak ada penyakit, kemudian dan sebagainya. Jadi kekebalan tubuh itu akan rendah apabila kita gizi buruk pada anak. Kemudian diabetes mellitus. Jadi DM ini Bu, DM ini tidak hanya menyerang orang tua, dia juga menyerang anak-anak. Maaf ya Pak, saya dari Menang 3, Hendy Permaningsi. Saya dulu pernah jadi pasien TBC. Nah itu maksudnya saya tuh bisa kambuh lagi apa enggak? Jadi kalau nengok badan Bu Eni ini saya tahu, keluarga saya tahu semuanya. Jadi kalau sudah sembuh total, dia sembuh dia. Tapi yang dipercaya apakah saya bisa kena lagi? Bisa. Jadi penyakit itu tergantung, dia ada 3 faktor ya Bu Eni. Jumlah kumannya, ya, daya tahan tubuh, dan lingkungan. 4 satu lagi virulensi, keganasan patogen kuman, keganasan kuman.
Ya, kadang-kadang kumannya ada 3, tapi semuanya preman semua, karena semua bisa nyerang. Tapi kadang-kadang kumannya banyak, tapi daya tahan tubuh kita kuat, berjadi itu, jadi banyak faktor. Jadi yang penting intinya jaga kesehatan tubuh, makan teratur, istirahat teratur, insya Allah tidak akan serang lagi. Yang dapat menyerang pada anak diakibatkan oleh adanya kontak dari dewasa yang positif TB. Kemudian penularannya bisa melalui percikan air liur, bisa juga dari ibu hamil yang sedang hamil menderita TB, kemudian bisa menular melalui intrauterin namanya, melalui di dalam kandungan gitu. Jadi anaknya lahir memang sudah pneumonia dan bahkan TB gitu. Stop TB,